Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru Yogyakarta, Renungan Katolik Senin, tanggal 14 Juli tahun 2025, menurut Injil Suci Matius bab 10 ayat 34-42, dilanjutkan bab 11 ayat 1, kesetiaan pada Kristus melebihi segalanya. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di awal pekan ini kami datang kepadamu untuk mendengarkan sabdamu. Berikanlah kami keberanian untuk mengikuti Yesus dengan setia, walaupun ada tantangan, pertentangan, dan pengorbanan. Bukalah hati kami untuk memahami apa artinya mencintai Kristus melebihi segalanya, dan tuntunlah kami agar hidup kami sungguh menjadi persembahan bagimu. Kami serahkan renungan ini ke dalam terang Roh Kudus-Mu. Amin. Tuhan besertamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Matius bab 10 ayat 34-42, dilanjutkan bab 11 ayat 1. Dimuliakanlah Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa lebih mengasihi bapa atau ibunya daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa lebih mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya perempuan daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai memberi petunjuk kepada ke-12 muridnya, ia berangkat dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kutipan hari ini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Matius bab 10 ayat 38. Perikop ini adalah bagian akhir dari amanat Yesus kepada para murid sebelum mereka diutus. Isi perikop ini cukup mengejutkan. Yesus menyatakan bahwa ia datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Ini bukan berarti Yesus mendukung kekerasan, melainkan menegaskan bahwa mengikuti Dia akan membawa konsekuensi besar, bahkan pertentangan dalam keluarga dan lingkungan terdekat. Yesus menegaskan bahwa 1. Kesetiaan kepadanya harus mengatasi kasih kepada keluarga. 2. Mengikuti Yesus berarti memikul salib, yakni kesediaan menderita demi kebenaran. 3. Namun, setiap tindakan kasih, sekecil apapun bahkan secangkir air tidak akan luput dari perhatian Allah. Akhirnya, setelah memberi petunjuk kepada para murid, Yesus sendiri memberi teladan dengan pergi mengajar dan mewartakan Injil. Sabda Yesus hari ini terdengar tegas dan kontras dengan gambaran umum bahwa Ia adalah Raja Damai. Namun sesungguhnya, Yesus bukan menolak damai, tetapi menunjukkan bahwa damai sejati seringkali datang melalui perjuangan dan pengorbanan. Mengikuti Kristus tidak selalu membawa penerimaan, bahkan bisa memicu pertentangan, terutama ketika nilai-nilai Kristus bertolak belakang dengan nilai dunia bahkan nilai yang dipegang keluarga kita. Yesus tidak meminta kita untuk membenci keluarga, melainkan mencintainya lebih dari siapapun, agar kasih kita kepada yang lain juga menjadi lebih murni dan benar. Menjadi murid Yesus adalah panggilan untuk setia, memikul salib, dan siap kehilangan, demi memperoleh hidup yang sejati dalam kerajaan Allah. Poin-poin refleksi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Apakah saya sungguh mencintai Kristus melebihi segala yang saya miliki, termasuk keluarga dan kenyamanan hidup? Mengikuti Yesus menuntut hati yang tak terbagi. 2. Apa salib yang saat ini saya pikul dalam mengikuti Kristus? Apakah saya menghindar dari salib, atau menerimanya sebagai bagian dari perjalanan iman? 3. Apakah saya berani bersaksi di lingkungan yang menolak nilai-nilai Kristiani? Kadang kesetiaan membawa kita pada kesepian, namun Yesus menyertai. 4. Apakah saya menghargai tindakan kasih kecil dalam hidup saya dan orang lain? Tuhan tidak pernah melewatkan kebaikan sekecil apapun.
5. Bagaimana saya bisa menjadi pengikut Kristus yang lebih setia hari ini? Apakah saya hanya setia dalam kenyamanan, atau juga dalam tantangan? Kesimpulan renungan hari ini, Yesus memanggil kita bukan untuk hidup nyaman, tetapi hidup setia. Ia tidak menyembunyikan bahwa mengikutinya bisa membawa konflik dan pengorbanan. Namun justru dalam itulah, kita menemukan makna sejati hidup dan kasih. Kesetiaan kepada Kristus lebih utama dari segalanya, bahkan keluarga dan nyawa sekalipun. Tapi dia juga mengingatkan bahwa kasih kecil pun bernilai besar di hadapan Allah. Hari ini, mari kita bertanya, apakah aku layak bagi Kristus? Mari memikul salib kita dengan cinta dan pengharapan. Marilah kita berdoa, Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau telah mengajarkan kami bahwa mengikutimu bukanlah jalan yang mudah. Namun kami percaya, bahwa salib yang Engkau izinkan kami pikul adalah jalan menuju hidup sejati. Teguhkan hati kami agar tidak goyah, dan mampukan kami untuk tetap setia mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Ajarlah kami melihat nilai dalam setiap tindakan kasih, walau tampak kecil. Dan semoga hidup kami hari demi hari makin layak di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagikan renungan ini, jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube @pakrify agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih berkah dalam Gusti Yesus.